Kecelakaan lalu lintas melibatkan sepeda motor dengan pengguna jalan terjadi di Jalan Raya Gajah Mada, Kota Batu. Korban mengalami luka serius di bagian kepala dan nyawanya tidak tertolong setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Kecelakaan lalu lintas melibatkan pengendara sepeda motor dengan pejalan kaki di Jalan Gajah Mada, Kota Batu. Peristiwa kecelakaan ini terjadi di Jalan Raya Gajah Mada, Kota Batu, berawal dari sepeda motor dengan nomor polisi N5392KHI yang dikendarai Sandra Puspita, warga Dusun Babeh, Desa Banjarjo, Kecamatan Ngantang, melaju dari arah timur. Setibanya di Jalan Gajah Mada, tiba-tiba seorang pria menyeberang jalan dengan kondisi jalan agak sepi dan kecepatan 50 km per jam. Salah satu saksi kejadian menjelaskan penyeberang jalan tidak tahu jika ada sepeda motor dari arah timur, sehingga penyeberang jalan sebagai tukang parkir dengan santai tanpa tengok kanan kiri menyeberang jalan yang akhirnya ditabrak sepeda motor dari arah timur. Kecelakaan yang terjadi di Jalan Gajah Mada, Kota Batu melibatkan pengendara sepeda motor dengan penyeberang jalan, dan penyeberang jalan tersebut merupakan juru parkir di lokasi kejadian. Akibat peristiwa ini, petugas langsung membawa kedua korban ke Rumah Sakit Bayangkara Batu. Sandra Puspita luka lecet di bagian kaki dan tangan kiri, sedangkan juru parkir bernama Nur Yasin luka serius di bagian kepala karena terbentur aspal. Namun nyawanya tidak tertolong setelah mendapat perawatan di rumah sakit, akhirnya meninggal dunia. Dan kasusnya kini ditangani unit Laka Lantas Polres Batu. Yang parkir mau nyebrang terus tertabrak pengendara. Mau nyebrang ke sini ya? Mau nyebrang, ayo nyebrangnya ke arah sana. Selatan. Iya, selatan. Jadi dia tukang parkir ya? Iya, tukang parkir. Namanya Mas? Ya? Namanya tahu? Yasin. Yanto Yancu melaporkan. Meminimalisir angka pelanggaran yang berujung pada kecelakaan lalu lintas di jalan raya, Satlantas Polresta Malang Kota melakukan operasi penertiban disiplin berlalu lintas. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil menilang sejumlah kendaraan karena tidak memiliki kelengkapan surat. Operasi penertiban disiplin berlalu lintas sekaligus penertiban disiplin protokol kesehatan berlangsung di Jalan Basuki Rahmat atau depan Polresta Malang Kota. Puluhan anggota Satlantas Polresta Malang Kota yang diturunkan untuk melakukan operasi menghentikan kendaraan baik itu roda 2 dan roda 4 yang melintas di Jalan Basuki Rahmat untuk diperiksa perlengkapan surat-suratnya seperti STNK dan SIM untuk pengemudi. Pengendara yang tidak membawa perlengkapan surat ditilang oleh petugas. Selain itu, pengendara yang tidak memakai masker juga ditilang polisi. Dalam operasi tersebut, penumpang angkutan kota yang duduknya tidak menerapkan protokol kesehatan juga ditegur dan diberikan masker oleh petugas. Kasat Lantas Polresta Malang Kota AKP Ramadan Nasution mengatakan, operasi ini merupakan operasi penertiban kedisiplinan lalu lintas dan kedisiplinan protokol kesehatan yang merupakan program dari Polantas Tangguh Semeru Polda Jatim. Sasarannya adalah kendaraan roda 2 dan roda 4. Operasi ini digelar 2 kali sehari dan akan berlangsung hingga 3 November mendatang. Sementara dari operasi tersebut, sejumlah kendaraan berhasil ditilang karena tidak memiliki perlengkapan surat. Kegiatan ini adalah pemeriksaan polisi lalu lintas Tangguh Semeru 2020. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memeriksa kendaraan, kelengkapan kendaraan, baik surat-surat maupun kelengkapan pribadi dan kelengkapan kendaraan. Yang kedua adalah kita memeriksa protokol kesehatan, di mana sesuai Impres 6 tahun 2020 kita ditugaskan untuk mendisiplinkan masyarakat dalam rangka pendisiplinan Impres 6 tahun 2020 tentang protokol kesehatan. Jadi kita tidak hanya memeriksa SIM, STNK dan lain sebagainya tentang lalu lintas, tapi kita juga memeriksa masyarakat yang utama adalah menggunakan masker. Itu yang kita laksanakan. Begitu juga di kendaraan-kendaraan umum yang memang belum menggunakan masker ataupun masyarakat di kendaraan yang belum menggunakan masker, kita sediakan masker yang kita siapkan untuk kita bagikan ke masyarakat. Untuk kegiatan tilangnya hari ini kita melaksanakan penegakan hukum, ada 80 tilang yang kita terima sampai sore ini. Belum lagi nanti untuk besok kita laksanakan terus minimal sehari 2 titik. Jadi kita himbau kepada masyarakat, yang pertama adalah tertib berlalu lintas,
Yang kedua, laksanakan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai COVID-19. Kegiatan ini adalah mengawali nanti kita akan melaksanakan operasi di tanggal 3 November. Jadi masyarakat kita ingatkan dulu, kita himbau dulu, kita disiplinkan dulu dari mulai Oktober ini. Karena 3 November nanti kita akan melaksanakan operasi Zebra Semeru 2020. Protokol kesehatan alhamdulillah tidak kita temukan dari sekian operasi yang kita laksanakan. Hari ini kita tidak menemukan protokol kesehatan, hanya satu tadi yang tidak digunakan tapi membawa. Hanya satu masyarakat, jadi sehingga kita bisa melihat masyarakat sudah tertib. Namun dari surat-surat kendaraan, dari SIM ataupun STNK dan kelengkapan lainnya yang masih ada kekurangan. Ya, angkot tadi ada temuan nggak? Yang box sama angkot ada nggak temuan? Ya, untuk di kendaraan box dan angkot tadi kita temukan ada beberapa yang STNK-nya mati ataupun pajaknya mati dan STNK-nya sudah mati. Simon Alfredo melaporkan. Pasca meninggalnya satu orang pegawai Dinas Sosial Kota Malang yang diduga terpapar COVID-19, Wali Kota Malang menginstruksikan agar kantor Dinas Sosial ditutup selama 1 pekan. Penutupan kantor Dinsos ini untuk sterilisasi sekaligus untuk mencegah penyebaran COVID-19. Hal tersebut disampaikan oleh Wali Kota Malang Sutiaji di Balai Kota Malang. Ia menyebutkan bahwa penutupan kantor Dinas Sosial Kota Malang akan dilakukan selama 1 pekan. Hal ini untuk antisipasi mencegah persebaran COVID-19 agar tidak meluas. Sementara itu, satu pegawai terindikasi COVID-19 yang meninggal dunia disebut Sutiaji karena komorbid atau penyakit penyerta yang diidap oleh korban. Sedangkan untuk hasil rapid test atau tes cepat COVID pada seluruh karyawan yang dilakukan Senin kemarin semuanya non-reaktif. Sebelumnya, mulai Senin 12 Oktober kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang yang terletak di Jalan Ki Ageng Gribik ditutup dan meniadakan pelayanan tatap muka. Ada kertas ditempel di pintu bertuliskan pelayanan Dinsos tutup sementara, proses sterilisasi sampai waktu yang belum ditentukan. Penutupan ini dilakukan mengingat satu pegawai meninggal dan terindikasi terpapar COVID-19. Sementara ditutupnya kantor Dinas Sosial, pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan pelayanan melalui online. Jadi satu kemarin yang meninggal dunia itu ya, tapi setelah dilakukan tracing karena dia beberapa hari itu tidak ngantor gitu, sehingga rupanya tracing kemarin setelah disuap tidak ada. Tapi kemarin sempat saya suruh dikosongkan dulu. Yang meninggal memang karena COVID berarti Pak ya? Yang satu pegawai itu ya, yang di RSSA itu. Dia punya komorbid, Nah. Jadi dia sakit-sakit sudah lama dan minta izin karena sakit. Informasi terakhir belum tahu ya, COVID tidaknya belum tahu. Cuma kami masih nunggu swabnya. Tapi daripada kita lengah nanti, maka kemarin sudah saya suruh untuk kemarin kan iya, sampai kapan Pak? Tulisannya kan sampai waktu yang tidak ditentukan. ya mungkin ya kita lihat aja nanti, bisa jadi mungkin minggu depan sudah. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Menjelang datangnya musim penghujan, para pengguna jalan harus lebih berhati-hati ketika beraktivitas di jalan. Karena beberapa waktu terakhir angin bertiup kencang sehingga merusak banyak banner di pinggir jalan. Tidak hanya itu, pengawasan pohon pinggir jalan harus lebih ditingkatkan untuk menghindari peristiwa yang tidak diinginkan. Menjelang datangnya musim penghujan, warga masyarakat dan para pengguna jalan harus lebih berhati-hati ketika beraktivitas di jalan pada saat hujan dengan disertai angin kencang. Pada awal penghujan tidak jarang hujan turun dengan disertai angin kencang sehingga rawan reklame roboh, patah dahan pohon besar maupun pohon tumbang yang bisa berakibat fatal menimpa para pengguna jalan yang melintas. Angin yang bertiup cukup kencang beberapa waktu terakhir mengakibatkan banyak banner di pinggir jalan roboh akibat kayu penahan patah tidak kuat menahan terpaan angin kencang. Tidak hanya itu, keberadaan pohon pinggir jalan juga harus diwaspadai karena sewaktu-waktu bisa terjadi patah dahan besar dan bahkan tumbang.
sehingga bisa membahayakan dan mengganggu kelancaran arus kendaraan. Menurut salah seorang pengguna jalan mengungkapkan kekhawatirannya menjelang penghujan dengan banyaknya banner dan reklame berukuran sedang yang roboh, serta pohon pinggir jalan yang belum ada pengamanan dan condong ke badan jalan. Di lokasi sepanjang jalan utama Tumpang, Pakis sampai Karangploso, terlihat banyak reklame dan banner pasangan calon Bupati Kabupaten Malang yang roboh akibat terpaan angin kencang. Banyak pihak berharap pengawasan terhadap pohon di pinggir jalan oleh pihak terkait semakin ditingkatkan untuk meminimalisir terjadinya musibah akibat keberadaan pohon pinggir jalan maupun banner iklan reklame. Ya ada kekhawatiran angin kencang atau pohon tumbang itu ada. Ya. Itu sudah sering juga di kawasan sini Pak ya, angin puting beliung. Di Malang sudah banyak. Sudah banyak juga Pak ya. Pak, kalau sudah gini idealnya seperti apa sih Pak seharusnya kalau kayak gini Pak? Pohon yang belum dipotong sebagainya. Ya dipotong, dirampasi ya. Iya. Ya. Kurangi dahannya Pak ya. Kemudian di kawasan sini juga baliho juga sudah banyak ya, baliho besar yang. Oh ya itu juga membahayakan itu. Kalau angin kencang itu wah bahaya. Bahaya Pak ya. Iya, bahaya. Berarti pihak terkait harus Pak ya. Iya. Pengawasan harus lebih tingkatkan Pak ya. Oh iya. Iwan Hikmawan melaporkan. Masih belum ada perbaikan, jalan utama Pakis menuju Tumpang, Kabupaten Malang mengalami kerusakan. Kondisi jalan berlubang dan bergelombang di puluhan titik. Banyak pihak berharap sebelum memasuki musim penghujan, lubang jalan sudah ada penambalan. Beginilah pemandangan di Jalan Raya Pakis menuju Tumpang, Kabupaten Malang, tepatnya di wilayah Sukoanyar, Pakis. Jalan utama penghubung dua kecamatan ini sudah lebih dari 4 bulanan mengalami kerusakan akibat berat beban kendaraan yang melintas. Menjelang penghujan, kondisi aspal jalan sudah banyak berlubang sehingga jalan bergelombang dan mengganggu kelancaran dan keamanan pengguna jalan. Namun sayang, walaupun sudah beberapa kali ada perbaikan berupa penambalan, tetapi tidak bertahan lama karena badan jalan seakan tidak kuat menahan berat beban kendaraan yang melintas. Jalan yang tidak pernah sepi dari aktivitas kendaraan baik roda 2, roda 4 pribadi maupun truk berat pengangkut tebu, membuat aspal jalan menjadi cepat mengalami kerusakan. Menurut salah seorang warga menjelaskan, kondisi jalan ini berlubang di banyak titik, sehingga harus diwaspadai pengendara terutama pengguna sepeda motor untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Di lokasi terlihat tidak hanya kendaraan roda 2, roda 4 pribadi, tetapi juga truk berat pengangkut material bangunan maupun truk pengangkut tebu melintas. Banyak pihak berharap sebelum penghujan jalan ada perbaikan, sehingga kerusakan tidak semakin parah dan aktivitas bisa berlangsung aman dan lancar. Lubang jalan sudah sejak kapan ini Pak? Sejak berapa lama? Kira ya kalau 4 bulan sudah ada. 4 bulan ada Pak. Tapi pernah dulu ada perbaikan Pak ya? Sudah pernah. Tapi akhirnya berlubang lagi. Ya. Ramai Pak yang melintas di sini Pak? Ramai di sini. Pagi, siang? Ya banyak di sini. Ya. Yang truk-truk juga banyak Pak ya? Truk barang sudah banyak. Ya. Tapi pernah Pak ada kecelakaan di sini Pak? Pernah ada jatuh di sini. Jatuh Pak ya? Tapi untuk penerangan jalan umumnya bagus ya malam Pak nggak? Apa? PJU-nya? Penerangan lampunya? Penerangan lampu bagus ya penerangan. Bagus Pak ya? Tapi karena mungkin berat beban kendaraan Pak ya? Ya. Pak ini kan sebentar lagi juga penghujan turun Pak, gimana Pak? Biasanya kalau penghujan itu kerusakannya biasanya semakin parah Pak. Kalau bisa ya cepat lagi gitu loh. Iya Pak? Supaya ada banyak yang jatuh gitu loh. Ditambah lagi Pak ya? Tambah lagi. Perbaiki lagi. Ya. Kualitasnya lebih bagus lagi mungkin Pak ya? Ini sering jatuh apa, tapi barang-barang tadi malam barang ya ada itu barang jatuh. Iya. Ya. Sepeda motor ya? Sepeda motor ya, yang banyak sepeda motor itu. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Gerakan tanam pohon dengan tema Satu Nama Satu Pohon menjadi momentum pelestarian lingkungan Kota Batu. Gerakan Satu Nama Satu Pohon akan dilakukan serentak pada hari ulang tahun Kota Batu ke-19 tahun, 17 Oktober nanti. Bertempat di kantor Among Tani Foundation Kota Batu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu menggelar konferensi pers terkait rencana tanam pohon serentak yang akan digelar bertepatan dengan Hari Jadi Kota Batu ke-19.
Kolaborasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu bersama Among Tani Foundation atau ATF menjadi inisiator tercetusnya gerakan Satu Nama Satu Pohon, bertujuan untuk mewujudkan visi misi Kota Batu, yakni Desa Berdaya Kota Berjaya. Rencananya sebanyak 10.000 bibit pohon yang beragam jenis pohon akan ditanam secara serentak di 19 ruas jalan protokol di Kota Batu. Kepala DLH Kota Batu mengatakan, kolaborasi terjalin karena ada keselarasan dengan visi misi yang diusung DLH Kota Batu. Selama ini DLH Kota Batu gencar melakukan penanaman pohon di titik sumber mata air dan di lahan-lahan gundul, termasuk di jalur-jalur hijau ruas jalan Kota Batu, dan pembangunan yang kian masif sehingga perlu langkah untuk menyeimbangkan kualitas daya dukung lingkungan. Tak hanya itu, pelestarian lingkungan di Kota Batu sangat penting karena merupakan hulu Sungai Brantas yang mengalir melintasi 15 kota kabupaten, agar menimbulkan rasa memiliki dan peduli terhadap kesinambungan tumbuh kembang pohon. Identitas si penanam akan dicantumkan pada tanaman yang ditanamnya. Rencananya, saat ini telah tersedia 3.000 batang bibit pohon dari jumlah yang ditargetkan yaitu sebanyak 10.000 batang bibit pohon. Lubang tanam juga mulai disiapkan beberapa hari lalu di 19 ruas jalan protokol yang menjadi fokus kegiatan. Masyarakat bisa memilih satu titik tanam di mana saja pada lokasi yang disediakan, dan penanamannya sengaja ditempatkan di jalan-jalan protokol. Harapannya bisa menciptakan kawasan hijau yang memberi keteduhan di dalam kota, serta menjaga kualitas air dengan munculnya area tangkapan air. Ajakan tanam pohon Satu Nama Satu Pohon rencananya akan melibatkan berbagai komunitas, organisasi kemasyarakatan, dan ASN, serta masyarakat umum yang ada di Kota Batu. Ini sesuai data yang masuk ini ada 8 jenis pohon yang sudah masuk ke kita. Ada kecerutan, ada tabebuya, ada manggis, ada mangga, dan itu beberapa itu yang tadi saya sebutkan Mas ya. Dan nanti kita bagi per ruas. Nanti 19 ruas itu bibit tanaman yang sudah bibit pohon yang sudah ada ini nanti kita bagi per ruas jalan untuk stimulan saja, untuk stimulan titik-titiknya untuk stimulan saja. Nanti masyarakat yang bawa pohon sendiri juga bisa menyesuaikan di sana. Gitu. Yang dilibatkan nanti dari mana saja Pak? Kemarin hari Minggu itu sudah kita undang dari organisasi masyarakat, dari ormas, dari partai politik juga, dari komunitas-komunitas yang datang pada hari ini sudah kita undang hari Minggu kemarin jam 1 kemarin, dan alhamdulillah ikut berpartisipasi aktif. Apalagi kemarin ada komunitas Sabar Putri yang sebagai binaan DLH yang banyak memberikan kontribusi banyak kepada lingkungan hidup khususnya DLH, memberikan bantuan lebih juga kepada kami. Alhamdulillah responnya bagus kepada program ini. Gerakan Satu Nama Satu Pohon. Yanto Yancung melaporkan. Ada kegiatan-kegiatan